Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Salma Hakim dengan NIM 19104040027 akan mempresentasikan tugas media pembelajaran matematika berbasis TIK, yaitu meresum aplikasi pembelajaran matematika. Aplikasi pertama adalah Microsoft Matematik. Aplikasi yang dibuat untuk membantu pelajar dan mahasiswa dalam belajar matematika. Fitur yang terdapat pada Microsoft Matematik yaitu kalkulator sains, visualisasi grafik secara 2 dimensi dan 3 dimensi, komputasi operasi aljabar, serta komputasi simbolik untuk fitur-fitur dan operasi matematika yang elementer. File instalasi Microsoft Matematik dapat diunduh melalui tautan yang ada. Semua perintah yang diberikan ke Microsoft Matematik akan disimpan pada satu lembar kerja, di mana lembar kerja tersebut dapat disimpan sebagai arsip dari perhitungan yang dilakukan. Penjelasan dan dokumentasi mengenai penggunaan program Microsoft Matematik dapat dilihat pada jendela bantuan yang dapat ditampilkan melalui menu Help. Untuk keluar dari program Microsoft Matematik dapat dilakukan melalui menu File Exit atau dengan menekan tombol yang terletak pada bagian kanan atas dari jendela Microsoft Matematik, yaitu sedikit gambaran penggunaan dari Microsoft Matematik ya. Yang perlu kita ketahui, jika tidak disalahgunakan, Microsoft Matematik fungsinya sangat luar biasa. Satu set aplikasi matematika ini dapat membantu kita jika tidak mengerti bagaimana cara memecahkan suatu soal yang rumit. Setelah soal tersebut kita tulis, kita dapat mengerti penyelesaiannya dari siswa yang dapat memahami konsep-konsep dalam mengerjakan soal tersebut. Jadi, tidak perlu lagi mencari guru privat ataupun bimbingan belajar yang notabene mengeluarkan lebih banyak dana. Mungkin bagi para guru atau dosen juga perlu untuk memiliki aplikasi ini untuk diterapkan pada saat proses belajar mengajar di kelas demi kemajuan pendidikan Indonesia ke depannya. Catatan lebih rinci mengenai apa saja yang dapat dikerjakan oleh Microsoft Matematik adalah yang pertama, melakukan perhitungan matematika standar seperti akar dan logaritma. Yang kedua, menyelesaikan operasi persamaan dan juga pertidaksamaan. Yang ketiga, menyelesaikan aturan segitiga. Yang keempat, melakukan konversi dari satuan bentuk ke satuan lain. Yang kelima, melakukan perhitungan trigonometri seperti sinus atau kosinus. Yang keenam, operasi matriks dan vektor. Yang ketujuh, statistika dasar. Yang kedelapan, operasi kompleks. Yang kesembilan, menggambar grafik 2 dimensi maupun 3 dimensi dalam diagram Kartesius. Yang kesepuluh adalah operasi turunan, integral, dan limit. Lalu yang terakhir, menyelesaikan rumus-rumus dan persamaan umum. Aplikasi selanjutnya adalah aplikasi MATLAB atau singkatan dari Matrices Laboratory yang dikembangkan oleh MathWorks dan termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. MATLAB dikembangkan sebagai bahasa pemrograman sekaligus sebagai alat visualisasi yang menawarkan banyak kemampuan untuk menyelesaikan berbagai kasus yang berhubungan langsung dengan disiplin keilmuan matematika, seperti bidang rekayasa teknik, fisika, statistika, komputasi, dan modeling. Dengan memanfaatkan MATLAB, pengguna dapat melakukan analisis data, mengembangkan algoritma, dan membuat model maupun aplikasi bahasa, tools, dan fungsi-fungsi built-in akan memudahkan pengguna untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan dan memperoleh solusi dengan lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan spreadsheet atau bahasa pemrograman tradisional seperti C atau C++ atau Java TM. MATLAB sendiri memiliki beberapa keunggulan dibandingkan bahasa pemrograman yang lain, yaitu yang pertama, MATLAB sangat handal untuk komputasi yang terkait dengan array atau matriks. Kehandalan ini bisa terlihat dari tidak diperlukannya pendefinisian ukuran atau size, array, atau matriks pada variabel. Secara otomatis, size atau dimensi dari variabel bertipe array akan menyesuaikan dengan array yang ditetapkan. Dengan kata lain,
ukuran untuk variabel bertipe array ini bersifat dinamis. Dengan demikian, kita tidak perlu memikirkan ukuran variabel yang diperlukan untuk suatu proses perhitungan. Yang kedua, platform yang berdiri sendiri. Yang ketiga, memiliki fungsi-fungsi bawaan seperti predefinite function. Yang keempat, memiliki perangkat yang berdiri sendiri untuk menampilkan gambar atau grafik. Yang kelima, memiliki GUI atau Graphical User Interface. Nah, untuk karakteristik dari MATLAB sendiri adalah yang pertama, bahasa pemrogramannya berdasarkan pada matriks atau baris dan kolom. Yang kedua, tersedia banyak toolbox untuk aplikasi-aplikasi khusus seperti Simulink, Neural Network, Stateflow, Data Acquisition Toolbox, Communication Block Sheet, Fuzzy Logic Toolbox, Image Acquisition Toolbox, Signal Processing Block Set, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dalam menulis kode pemrogramannya tidak harus mendeklarasikan array terlebih dahulu. Yang keempat, memiliki waktu pengembangan program yang lebih cepat dibandingkan dengan pemrograman tradisional seperti Fortran dan C. Memasuki aplikasi yang ketiga yaitu GeoGebra. GeoGebra merupakan aplikasi komputer yang digunakan untuk membantu dalam bidang matematika. Menurut Lubjika Dikovic, dalam artikel yang berjudul Application GeoGebra to Teaching Some Topic of Mathematics at the College Level 2009, GeoGebra adalah software geometri yang dinamis yang mendukung konstruksi titik, garis, dan semua irisan kerucut. GeoGebra juga menyediakan fitur khas untuk aljabar sistem komputer software komputer yang memfasilitasi simbol-simbol matematika seperti menemukan titik penting dari fungsi akar, titik ekstrim dan perubahan titik pada fungsi, langsung memasukkan persamaan dan koordinat, menemukan turunan dan integral dari fungsi yang dimasukkan. Dari uraian di atas, maka GeoGebra dapat dijadikan sebagai salah satu media pembelajaran matematika di sekolah. GeoGebra banyak memberikan fasilitas yang dapat membantu guru dalam mempresentasikan objek-objek matematika seperti grafik dan bentuk aljabar dalam satu jendela. Nah, sepertinya untuk GeoGebra ini teman-teman dan guru-guru atau saudara sekalian sudah fasih udah biasa lah ya pakai aplikasi ini. Jadi saya tidak menjelaskan lebih jauh pada video kali ini. Ya, sebenarnya masih banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa disebutkan untuk membantu dalam pembelajaran matematika seperti SPSS atau Statistical Package for the School Science, Maple, Wingeum atau Windows Geometry, dan Lindo atau Linear Interactive Discrete Optimizer. Tapi kayaknya karena fungsinya yang nggak beda-beda jauh, jadinya nggak tak jabarin lebih jauh di sini gitu ya. Oke, tambahan ada aplikasi Adobe Flash CS6 atau yang dikenal pada awalnya sebagai Micromedia Flash adalah salah satu perangkat lunak komputer yang merupakan produk unggulan dari Adobe System. Adobe Flash ini digunakan untuk membuat gambar vektor maupun animasi gambar. Berkas yang dihasilkan dari Adobe Flash adalah SWF dan dapat diputar di penjelajah web yang telah dipasangi Adobe Flash Player. Flash merupakan salah satu program yang digunakan untuk membuat animasi yang sangat handal jika dibandingkan dengan program lain karena dalam hal ukuran file dari hasil animasinya lebih kecil. Biasanya hasil animasi Flash banyak digunakan untuk membuat sebuah web agar tampilannya menjadi lebih interaktif. Flash menggunakan bahasa pemrograman bernama ActionScript. Bahasa pemrograman ini muncul pertama kalinya pada Flash 5.
Fungsi Adobe Flash yaitu yang pertama, aplikasi ini mempunyai fungsi untuk membuat logo, banner, movie, game, membuat navigasi pada web, menu interaktif, interactive form, screen saver, e-card, daftar fungsi Adobe Flash Player. Yang kedua, bisa digunakan untuk memutar video yang berformat tadi itu. Yang ketiga, dengan Adobe Flash Player, kita harus menggunakan Yahoo, Gmail, Facebook, atau sebagainya. Yang keempat, menampilkan video streaming. Yang kelima, mendownload video ke YouTube. Wow. Yang keenam, mengunggah foto di Facebook. Ya, pada intinya fungsi Adobe Flash untuk membuat video, gambar, maupun animasi. Ya, kalau misalnya dihubungin sama matematika, berarti ini buat pembelajaran matematika biar lebih interaktif gitu ya. Lalu, apa kelebihan program aplikasi Adobe Flash? Nah, kelebihannya itu yang pertama, merupakan teknologi animasi web yang paling populer saat ini, sehingga banyak didukung oleh berbagai pihak. Yang kedua, ukuran file yang kecil dengan kualitas yang baik. Yang ketiga, kebutuhan hardware yang tidak tinggi. Yang keempat, aplikasi ini dapat digunakan untuk membuat website, CD interaktif, animasi web, animasi kartun, kartun elektronik, iklan TV, banner di web, presentasi interaksi, permainan, aplikasi web dan handphone, dan lainnya. Nah, yang kelima, kelebihannya adalah aplikasi ini juga dapat ditampilkan di berbagai media seperti web, CD-ROM, VCD, DVD, televisi, handphone, dan PDA. Lengkap banget lah pokoknya. Yang keenam, selain dari kelebihan-kelebihan yang tadi, adanya action script. Dengan adanya action script, kamu dapat membuat animasi dengan menggunakan kode sehingga dapat memperkecil ukuran file. Karena adanya action script ini juga, Flash dapat untuk membuat game karena script dapat menyimpan variabel dan nilai, melakukan perhitungan, dan lainnya yang berguna dalam game. Selain itu, Flash adalah program berbasis vektor. Wow. Nah, kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangan dari program aplikasi Adobe Flash. Kekurangannya itu yang pertama, grafisnya kurang lengkap. Wow, oke, nggak apa-apa lah. Yang kedua, lambat login. Ketiga, kurang simple. Yang keempat, menunya tidak user-friendly gitulah. Yang kelima, perlu banyak referensi tutorial. Yang keenam, kurangnya dalam 3D. Pembuatan animasi 3D ini cukup sulit gitu maksudnya ya kayaknya. Jadi yang ketujuh, bahasanya pemrogramannya agak susah. Yang kedelapan, belum ada template di dalamnya. Nah, ini koreksi biar lebih baik selanjutnya ya. Bahasan selanjutnya adalah anaconda. Anaconda atau bahasa lainnya Eunetes yang berarti berenang handal adalah golongan ular besar yang endemik di perairan tawar dan sungai-sungai di daerah tropis Amerika Selatan. Kenapa membahas ini? Baiklah, yang kita bahas selanjutnya bukan anaconda yang asli, tapi Python Anaconda. Anaconda di sini adalah platform bahasa pemrograman Python yang bersifat open source, yang bertujuan untuk menyederhanakan manajemen paket dan penyebaran. Versi paket dikelola oleh Conda Sistem Manajemen Paket. Distribusi Anaconda digunakan oleh lebih dari 12 juta pengguna yang mencakup lebih dari 1.400 paket sains data populer yang cocok untuk Windows, Linux, dan macOS. Anaconda memiliki package installer yang cukup handal dan memiliki package yang lengkap dan ter-up-to-date. Anaconda sangat direkomendasikan ketika menggunakan Python sebagai bahasa untuk machine learning, yaitu yang digunakan anak PEMAT waktu semester 2. Fungsi Anaconda yaitu digunakan untuk pemrosesan data skala besar, prediktif, analitik, dan scientific computing yang mampu menyederhanakan manajemen package and development. Aplikasi yang disediakan dalam distribusi Anaconda adalah Jupyter Lab, Jupyter Notebook, Qt Console, Spider, VS Code, Gluefix, Orange 3. Begitu.
Ya semoga saya nyebutin adanya program Anaconda ini tidak salah server ya Bu, karena saya saya merasa ini salah satu pembelajaran karena kita diajarkan di pendidikan matematika begitu. Oke, untuk membahas pada aplikasi yang terakhir pada kali ini yaitu Constructo. Constructo adalah tools pembuat game berbasis HTML5 yang dikhususkan untuk platform 2D atau dua dimensi yang dikembangkan oleh Skira. Pada software Constructo, kita tidak menggunakan bahasa pemrograman khusus, karena semua perintah yang digunakan pada game diatur dalam event sheet yang telah terdiri dari event sheet and action. Seperti pada definisi di atas, Constructo tidak menggunakan bahasa pemrograman khusus. Jadi untuk mengembangkan game dengan Constructo, pengguna tidak perlu mengerti bahasa pemrograman yang relatif lebih rumit dan sulit. Perlu diketahui, meskipun dalam menggunakan software Constructo, kita tidak perlu mengerti bahasa pemrograman, tapi tentu saja kita tetap membutuhkan pengetahuan tentang algoritma pemrograman. Karena event sheet yang mengatur event and action dan action perlu kita susun berdasarkan algoritma pemrograman. Ya mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari video kali ini. Mungkin ya pasti banyak salah dari video ini karena beneran cuman sekali tag. Jadi mohon dimaklumi. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.